Aman dalam perlindungan Allah. Mazmur bab 27. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, selamat datang di studio Bible Learning yang baru. Puji Tuhan, inilah studio yang sudah saya persiapkan sejak 3 bulan yang lalu. Kebetulan saya dibantu oleh sepasang suami istri yang sangat baik, yang mampu menyulap kamar saya yang baru menjadi studio mini. Semoga studio baru ini membantu kita untuk selalu segar dalam pewartaan firman Tuhan. Anda yang menyaksikan juga enak melihatnya, enak mendengarnya, dan juga terbantu untuk menyecap firman Tuhan, membaca, memaknainya. Itulah saudara-saudara salah satu kebaikan Tuhan, seperti yang difirmankan dalam Mazmur bab 27 tadi. Saudara-saudaraku, kalau video ini Anda tonton sebelum tahun baru 2022, adalah sebuah kesempatan yang sangat baik buat kita untuk melihat kembali perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2021 ini. Karena kita tahu tahun 2021 adalah salah satu masa tersulit dalam kehidupan kita, umat manusia, karena masih dilanda oleh wabah virus corona. Ketakutan, kecemasan, kebimbangan, kejatuhan demi kejatuhan, emosi, konflik, perpecahan, dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa bertanya bagaimana kuasa kasih Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan masih bisa kita rasakan di tengah kacau balau kehidupan dunia, di tengah hiruk pikuk kita karena wabah virus corona. Dan kalau Anda tonton video ini setelah tahun baru 2022, saya Romo Yosef mengucapkan selamat tahun baru kepada Anda semua. Semoga di tahun yang baru ini hidup kita semakin berkualitas, arah hidup kita semakin jelas, dan kita semakin mendekatkan diri dengan sumber kehidupan kita, siapa lagi kalau Tuhan sendiri. Saudara-saudaraku, pada hari ini, di video ini, saya mengajak Anda semua untuk flashback kembali perjalanan Bible Learning sepanjang tahun 2021. Apakah Anda bisa menebak, kira-kira sepanjang tahun 2021 ini, dari bulan Januari sampai bulan Desember, kira-kira ada berapa video yang sudah dihasilkan? Kalau 1 tahun itu ada 365 hari, berapa video Bible Learning yang diproduksi sepanjang tahun 2021 ini? Sebagai informasi yang pernah saya katakan, semuanya saya kerjakan seorang diri. Dari mulai syuting, hari ini saya syuting jam 4:30 pagi. Dari mulai editing, dari mulai sebar-sebar, dari mulai woro-woro di media sosial, semuanya dilakukan seorang diri. Tetapi saya percaya saya tidak sendiri. Ada kuasa Tuhan yang selalu mendampingi, ada kehadiran Tuhan yang selalu menolong, menopang, memberi inspirasi. Kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri setiap orang, termasuk saya dan juga Anda. Kemudian ada satu hal juga yang harus saya syukuri secara luar biasa. Terima kasih kepada Anda semua yang selalu secara rutin, konsisten, menulis kolom-kolom komen, memberikan like. Ini menjadi sangat sulit karena apa? Susah sekali mengedukasi para penonton untuk memberi like. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kembali ke tadi. Ternyata sepanjang tahun 2021, ternyata sudah ada 204 video diproduksi sejak bulan Januari tahun 2021 sampai hari ini. Kalau bukan karena inspirasi Roh Kudus dan juga bantuan dari Anda, tidak mungkin itu semua bisa terjadi. Siapalah saya di tengah-tengah kesibukan. Ada sebuah informasi yang harus saya katakan, saudara-saudara. Saya itu bukan YouTuber.
Artinya, kesibukan saya yang utama itu bukan menjadi seorang YouTuber. Saya adalah seorang staf seminari di Jakarta, seorang dosen, ketua komisi kerasulan kitab suci, kepala sekolah kursus pendidikan kitab suci Santo Paulus Jakarta, mengajar di beberapa tempat. Jadi video-video yang saya buat di YouTube adalah di sela-sela kesibukan saya. Tetapi saya sangat bersyukur karena bantuan Tuhan dan juga bantuan Anda selalu nyata dalam kehidupan saya. Nah, saudaraku, saya mau bertanya kepada Anda. Saya sudah bikin sekian banyak video. Apakah video ini membantu Anda semakin mencintai firman Tuhan? Jadi semakin suka baca kitab suci. Jadi semakin suka ikut ibadah atau misa harian. Jadi semakin memahami ternyata kitab suci itu asik untuk dibaca. Soal kain lampin, Romo, ternyata saya baru tahu, Romo. Selama ini ada begitu banyak kata-kata yang terlewat begitu saja. Setelah dijelaskan di Bible Learning ini, jadi mudeng sekarang kalau baca kitab suci. Itulah hiburan buat saya, itulah berkat dan rahmat dari Tuhan untuk saya sebagai seorang imam, sebagai seorang pewarta kitab suci, sebagai seorang pengajar kitab suci. Terima kasih kepada Tuhan bahwa iman kita semua dapat bertumbuh. Saudaraku, ternyata bukan cuma Anda yang bertumbuh dalam iman. Saya sendiri pun ketika saya buat video, itu semua saya ulang berkali-kali sampai 30 kali, 40 kali, sampai jadi satu video. Memang videonya itu hanya 7 menit, tetapi bikinnya itu bisa 3 jam. Nah, di situ juga saya melihat iman saya bertumbuh. Saya jadi hafal ayat-ayat kitab suci, karena saya ulang terus. Dan juga saya semakin tertantang untuk baca, cari inspirasi. Supaya bahannya tidak mengulang. Andai kata ada satu bacaan yang harus saya ulang, saya selalu menemukan dituntun oleh kuasa Roh Kudus, ternyata selalu ada pesan-pesan baru. Meskipun bacaannya sudah pernah dibahas, tetapi selalu ada pesan-pesan baru. Itulah indahnya kitab suci, itulah sumber kehidupan, sumber inspirasi yang tiada batasnya, yaitu kuasa firman Allah sendiri. Namanya juga firman Allah yang hidup, bukan firman Allah yang mati. Kalau firman Allah yang hidup artinya selalu hidup, berkembang. Seturut dengan kedewasaan kita, perkembangan kita, gejolak hidup kita, lika-liku perjalanan kita. Firman Tuhan selalu menemani. Nah, saudara-saudaraku, setelah 3 tahun mengelola channel YouTube ini sendirian, lama-lama saya bisa belajar. Dari 204 video yang dihasilkan tahun ini, ternyata ada tema-tema tertentu yang menjadi favorit bagi para penonton. Artinya kalau tema itu saya angkat, pasti penontonnya banyak. Yang pertama, trik-trik dalam berdoa. Apalagi soal trik-trik pengabulan sebuah doa. Kedua, soal rezeki. Ketiga, soal pengampunan. Keempat, soal orang tua. Keempat tema inilah yang menjadi favorit bagi para penonton. Kalau Anda paling suka tema apa? Silakan tulis di kolom komen juga. Selain Tuhan Yesus, ada 2 pribadi yang sering kali saya angkat sepanjang tahun ini, yaitu soal Maria dan juga soal Santo Yosef. 2 pribadi inilah yang sering kali dikupas dalam Bible Learning. Karena apa? Karena memang inspirasi yang bisa kita gali dari 2 pribadi ini sangat luar biasa. Di tahun 2021 tidak banyak saya berkolaborasi. Seingat saya hanya berkolaborasi dengan 2 orang. Yang pertama dengan Dr. Jody Wisnu berbicara soal COVID. Video itu sudah ditonton oleh 30.000 penonton. Cukup lumayan luar biasa, terima kasih Dr. Jody. Kemudian juga oleh Putri Pariwisata yang kemarin menang secara internasional, yaitu Miss Jessie. Video itu sudah ditonton juga sekitar 20.000 lebih. Selain mereka berdua, rasanya saya sudah lama nggak berkolaborasi dengan Romo Bayu, dengan Romo Deso, ataupun dengan Romo-Romo yang lain. Mungkin di tahun 2022 saya akan memperbanyak kolaborasi dengan teman-teman saya. Mengingat karena kita sudah tidak lockdown lagi, maka bisa bertemu, berjumpa, berkomunikasi, berdialog dengan lebih interaktif. Kalau tadi saya mengatakan ada satu video yang saya favoritkan tetapi ternyata sepi penonton, yaitu Anda bisa cari
video dengan judul Memahami Agape dalam Kitab Suci. Video itu saya buat dengan sangat niat, saya mengadakan penelitian, ngeditnya juga panjang, dan juga menurut saya itu sebuah video yang saya unggulkan tadinya. Ternyata setelah saya upload, susah sekali untuk naik jumlah viewernya. Jadi kalau Anda belum menonton, silakan cari judulnya Memahami Agape atau Kasih dalam Kitab Suci. Di thumbnailnya gambarnya makna kata agape. Silakan cari video itu salah satu video terbagus yang pernah saya buat. Demikian juga ketika saya harus bergelut dengan kesibukan-kesibukan saya. Kalau di YouTube ini minimal itu 1 minggu itu upload video 3 kali. Kadang-kadang saya terlalu sibuk nggak bisa mencapai 3 video seminggu, maka saya seringkali meremake atau mengambil potongan khotbah saya dari channel YouTube Puspa Samadi. Nah, menurut pribadi saya, salah satu khotbah saya yang paling saya favoritkan, paling saya suka, tapi justru tidak mendapat respon yang baik dari para penonton. Mungkin uploadnya salah. Biasanya kalau upload itu hindari Sabtu dan Minggu karena penontonnya sibuk dengan yang lain. Tetapi karena kesibukan, waktu itu saya upload di hari Sabtu, judulnya Tuhan Berkatilah Ayahku. Itu susah sekali, sampai sudah 2 minggu itu baru 7 ribuan yang nonton. Jadi kalau Anda belum nonton video itu, silakan cari judulnya Tuhan Berkatilah Ayahku. Di situ saya menggali bagaimana relasi antara anak dengan ayahnya yang ternyata sangat penting, sangat berguna, sangat menentukan bagi kehidupan seorang anak di masa depannya. Sepanjang tahun juga saya memutar otak bagaimana membuat sebuah video yang kreatif. Kalau bisa video yang satu tidak diulang idenya. Maka kalau Anda ingat di tahun 2021 ini saya pernah bikin kotak-kotak di mana Anda suruh pilih, ya enggak? Lalu saya bikin pakai botol-botol, lalu saya bawa salak atau batu, lalu saya pakai kembang, lalu juga saya video kolaborasi dengan Romo Baur di mobil. Itu pertama kali saya lakukan supaya para penonton saya itu tidak bosan dalam menonton video ini. Demikian juga dengan pemberian giveaway. Ternyata sudah banyak sekali giveaway yang sudah dibagikan di channel YouTube ini. Mulai dari laptop, mulai dari handphone, voucher, uang saku, voucher jalan-jalan, kemudian juga bantuan-bantuan untuk para pedagang kecil. Lalu juga pembagian nasi kotak yang selalu saya lakukan 1 minggu 1 kali. Ternyata saudara-saudara, itulah saudara-saudara salah satu cara supaya pewartaan firman Tuhan ini tidak monoton, tidak membosankan, tetapi selalu menarik bagi para penonton. Tetapi saudara-saudara, saya yakin kok, tanpa giveaway aja, sebetulnya para penonton Bible Learning adalah penonton yang setia. Ya giveaway supaya dapat kenang-kenangan lah dari Bible Learning. Nah, di situ saya sangat berterima kasih. Semoga semua pencapaian-pencapaian Bible Learning di tahun 2021 kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Iman saya, iman Anda ikut dikembangkan bersama Bible Learning ini. Terima kasih juga ternyata Alkitab semakin dicintai, semakin disukai, semakin orang akrab dengan firman Tuhan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Itulah sebuah rahmat dan berkat untuk seorang pastor kecil seperti saya. Saya mohon maaf kalau sepanjang tahun 2021 di video-video saya pernah menyinggung saudara secara sadar maupun tidak sadar. Karena saya juga masih harus berkembang, saya masih terus belajar, saya masih manusia yang tidak luput dari kesalahan. Saya berharap dan saya berdoa semoga hidup Anda semakin berkembang, semakin sukses, semakin penuh rahmat di tahun 2022. Saudara, marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Bapa Maha Pemurah, biarlah di tahun baru ini kami melihat kembali perjalanan hidup kami, bagaimana rahmat-rahmat-Mu telah menolong kami secara nyata. Biarlah semua rahmat itu kami syukuri, kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, Engkau telah melibatkan kami dalam pewartaan firman Tuhan, firman-Mu sendiri, membantu banyak orang untuk bertumbuh dalam iman. Imannya tidak kosong apalagi mati. Terima kasih, Kau kenyangkan kami dengan firman-Mu. Kau kuatkan dan segarkan perjalanan kami
dengan kuasa kasih-Mu. Ya Bapa, berkatilah seluruh penonton Bible Learning. Kau berkati kehidupan mereka, Kau berkati rezeki-rezeki mereka, Kau pulihkan keluarga mereka, Kau sembuhkan mereka yang sakit, Kau sembuhkan juga mereka yang berputus asa. Ya Bapa yang kudus, terima kasih untuk firman-Mu ini, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Mengalir kasih dari surga untuk kehidupan kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati, selamat tahun baru.